Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu di doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sehelai bulu merah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul lagi di dalam acara doa pagi ini. Kiranya Engkau menguduskan kami, Engkau firmani kami. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bertatap muka satu dengan yang lain, Engkau kenal kami, dekatkan kami satu pada yang lain dan bersama dekatkan kami kepadamu. Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sehelai bulu merah. Itulah tema dari tulisan di saat teduh untuk pagi ini, yang merupakan kisah dari seorang ibu yang sedang hidup dalam ketertekanan. Tapi di tengah ketertekanannya, ia merasa terhibur dengan mendengar kicauan burung. Lalu tiba-tiba ada sehelai bulu merah terjatuh. Ia mengambilnya. Ia melapisinya dengan plastik. Lalu ia pakai untuk menjadi pembatas buku. Dan dia pakai untuk membatasi bacaan Alkitabnya di kitab Mazmur. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita baca juga Mazmur. Mazmur 17 ayatnya yang ke-8 yang demikian bunyinya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, itulah doa si pemazmur yang minta agar Allah memelihara dirinya seperti orang memelihara biji matanya, dan minta juga agar dirinya disembunyikan, diamankan di dalam naungan sayap Allah. Saudara-saudara, bulu burung merah yang ditemukan si ibu mengingatkan dia untuk pemeliharaan Allah, memberi dia harapan di tengah kehidupannya yang sering dipenuhi ketertekanan. Saudara-saudara, adakah kita punya pengalaman yang membantu mengingatkan kita akan pemeliharaan Allah? Coba kita renungkan, kita pikir-pikir pengalaman masa lalu. Punya pengalaman yang mengingatkan akan kebaikan Allah buat Anda? Saya punya, saudara-saudara, banyak lagi. Saya akan ceritakan satu ya, yang mungkin di antara Anda ada yang pernah mendengar, yaitu pemeliharaan Allah yang saya sebut sebagai beras dari Allah. Jika melihat beras, beli beras, saya ingat akan pengalaman yang tak terlupakan itu. Ceritanya begini. Pengalaman itu terjadi di awal pelayanan saya sebagai pendeta. Sebelum menikah di tahun 66. Satu siang adik saya dengan 3 orang temannya tiba-tiba muncul di pastori dan minta makan. Saudara-saudara, saya bilang sama adik saya, beras saya tinggal sedikit dan uang juga hampir habis. Tapi adik saya ngeyel, minta disediakan makan. Lalu makanlah mereka. Dan setelah makan mereka pulang, tinggallah saya. Memang adik saya berjanji bahwa nanti malam dia akan membawakan saya beras
beras dari mama, ibu kami. Nah saudara-saudara, setelah adik saya pulang, pergi dengan teman-temannya, malam hari datang, beras habis, nasi habis, uang sudah menipis karena sudah akhir bulan. Adik saya tidak datang-datang dengan beras yang dijanjikannya. Hari makin malam, saya tidur dengan pikiran besok pagi makan apa. Saudara-saudara, pagi bangun, nasi tak ada, beras tak punya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya menceritakan keberadaan saya. Dan sebelum doa saya selesai, pintu rumah diketuk. Dan ternyata yang datang adalah seorang penatua. Pak penatua meminta-minta maaf karena datang tanpa berita sebelumnya. Si Pak penatua datang dengan apa? Membawa beras. Beras bulanan yang majelis berikan kepada pendeta. Waktu itu saudara-saudara, di samping pendeta mendapat jaminan hidup berupa uang, pendeta juga mendapat jaminan hidup berupa beras. Saudara-saudara, si Pak penatua selesai bicara, langsung pulang. Kenapa dia datang bawa beras tiba-tiba? Karena dia punya urusan yang harus diselesaikan dekat dengan pastori. Dan dia ingat bahwa dia harus membawakan beras untuk saya. Jadi beras itu dibawa sebelum waktunya, yang seharusnya dibawakan keesokan harinya. Saudara-saudara, si Pak penatua pergi, beras langsung naik ke atas kompor. Lalu ada lagi yang mengetuk pintu. Ternyata siapa? Kakak saya. Dia datang bawa bungkusan, lalu meletakkan bungkusan di atas meja. Dengan sedikit galak dia mengatakan, ini beras dari mama. Semalaman mama mikirin kamu yang tidak punya beras. Saudara-saudara, jadi kalau adik saya kemarin malam tidak bawa beras, itu dikarenakan ada rencana beras dibawa oleh kakak saya kalau dia pergi ke kantor, yang kantornya terletak tidak jauh dari pastori. Ya sudah, si kakak pergi. Saya berpikir kemarin malam nggak punya beras. Pagi ini ada beras bulanan dari majelis yang datang ke pagian, dan ada beras dari mama yang semalaman ditunggu-tunggu. Saudara-saudaraku, muncul di pikiran saya jadi makan beras dari mana pagi ini? Beras bulanan dari majelis atau beras dari mama? Saya bertanya dan saya menjawab, bukan dua-duanya. Saya makan beras yang kepagian dari majelis jemaat. Beras bukan hasil doa saya, karena doa belum selesai Pak penatua sudah berdiri di pintu. Jadi saya makan nasi dari beras yang saya sebut beras dari Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi kalau si ibu dari saat teduh mengingat pemeliharaan Tuhan melalui bulu burung yang berwarna merah, saya selalu ingat
pemeliharaan Tuhan dengan pengalaman beras dari Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali melihat beras, beli beras, mau masak nasi, saya ingat beras dari Tuhan. Semoga Anda mengalami juga pengalaman-pengalaman yang mengingatkan akan pemeliharaan Tuhan, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, yakinlah di jalan Tuhan kita tidak akan kekurangan. Ia memelihara kita dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Ampuni ketika kami seringkali khawatir akan kekurangan di dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami melupakan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bapa, biarlah pengalaman Ibu dari saat teduh, juga pengalaman hamba-Mu yang disampaikan hari ini, boleh membesarkan hati kami, mengingatkan kami akan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tolonglah kami hari ini untuk hidup bersandar pada pemeliharaan-Mu, bersandar pada pertolongan-Mu. Berilah kami iman dan keyakinan serta pengharapan yang selalu terarah kepadamu. Kuduskan hidup kami hari ini. Kuduskan kami dimanapun kami berada. Dalam keadaan apapun kami berada, ingatkan kami akan pemeliharaan-Mu. Bapa, tolonglah kami. Kami berdoa buat semua kami dengan kebutuhan kami masing-masing, dengan segala persoalan yang kami hadapi. Tolong peliharalah kami supaya kami aman di dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Begitu banyak orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketertekanan. Tolonglah mereka. Bapa, tolonglah kami. Bebaskan kami dari pandemi yang membuat banyak orang hidup di dalam ketidaknyamanan. Kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami di dalam acara doa pagi ini. Bawalah kami kepada kehidupan yang membiasakan diri berdoa kepadamu di dalam segala kebutuhan kami, dalam segala keadaan kami, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, dalam pengalaman berat dan ringan. Mampukan kami tetap bersandar kepadamu. Bapa, tolonglah kami. Selesaikanlah acara doa pagi ini yang boleh mendekatkan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan acara ini, dan semoga kita boleh bertemu lagi di lain kesempatan dengan pengalaman baru, lebih dekat kepada Tuhan, lebih yakin akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih.